Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang unggul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamil Arman Akbar dengan NIM 2102026 dari kelompok 6 pembelajaran PKN di SD yang beranggotakan Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran demonstrasi. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu pengertian metode demonstrasi, karakteristik metode demonstrasi, tujuan metode demonstrasi, manfaat metode demonstrasi, fungsi metode demonstrasi, dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan metode demonstrasi. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Nur Aini dengan NIM 2108970. Di sini saya akan menyampaikan salah satu metode pembelajaran. Nah, apa sih salah satunya ini? Salah satunya yaitu metode demonstrasi. Nah, apa sih metode demonstrasi itu? Udah pada tahu belum nih? Tetapi mari kita bahas. Menurut Muhyiddin Syah, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Nah, metode demonstrasi itu metode dengan cara penyajian pelajaran itu dengan memperagakan dan juga mempertunjukkan suatu proses yang di hadapan para siswa. Metode demonstrasi ini banyak digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses pengaturan dan pembuatan sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakannya sesuatu. Nah, jadi metode ini bisa disebut juga dengan metode praktik dalam suatu pembelajaran agar para siswa itu paham dengan pelajaran tersebut. Nah, agar kita mengenal lagi apa metode pembelajaran demonstrasi itu, kita harus mengenal dulu apa aja nih karakteristik dari metode pembelajaran demonstrasi. Nah, yang pertama, karakteristiknya mempertunjukkan objek sebenarnya. Nah, jadi guru itu memperlihatkan apa yang sedang dipelajari hari ini. Terus karakteristik yang kedua yaitu ada proses peniruan. Juga adanya alat bantu untuk proses memperagakan pelajaran tersebut. Dan metode ini memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa itu aktif seperti di lab, di lapangan. Nah, juga metode ini yang mempraktikannya itu bisa guru atau siswa yang melakukannya. Nah, sekarang udah ada gambaran kan apa itu metode pembelajaran demonstrasi? Dari saya dicukupkan. Terima kasih. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nakmal Khairo dengan NIM 2107358. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan metode demonstrasi. Tujuan pengajaran dengan menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan materi ajar, cara pencapaian, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pelajaran kelas. Menurut Saiful Sagala, tujuan pengajaran menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan materi ajar, cara pencapaiannya,
dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran di kelas. Menurut Roestia, tujuan penggunaan metode demonstrasi adalah agar siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Menurut Fatur Rahman dan Puput, tujuan pokok metode demonstrasi adalah untuk memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan suatu proses terjadinya sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari metode demonstrasi adalah untuk memperjelas pengertian suatu konsep atau menghilangkan verbalisme dalam materi pelajaran, sehingga siswa akan semakin memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haji Ahmad dengan NIM 2102283. Di sini saya akan menjelaskan manfaat serta fungsi dari metode pembelajaran demonstrasi. Adapun manfaat atau dari kegunaan metode pembelajaran demonstrasi ini secara umum adalah yang pertama, perhatian anak lebih dapat dipusatkan dalam proses pembelajaran. Kedua, proses belajar anak lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri anak. Selanjutnya, fungsi metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, dapat digunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Yang kedua, membantu meningkatkan daya pikir anak, terutama daya pikir anak dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Nah, metode demonstrasi ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperkirakan apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu dapat terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Nah, sekarang kan sudah tahu apa saja manfaat serta fungsi dari metode pembelajaran demonstrasi ini yang barusan saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Langkah-langkah dalam metode demonstrasi. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, menyiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan uji coba demonstrasi. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, mengemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Langkah pelaksanaan demonstrasi. Pada tahap ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dari Pancasila dan juga memperlihatkan mengenai simbol yang melambangkan dari setiap poin Pancasila dan akan menjelaskan mengenai makna dari setiap poin-poin Pancasila. Jadi diharapkan nanti seperti ini kalian akan memahami setiap pembicaraan yang akan didemonstrasikan oleh kakak mengenai nilai-nilai Pancasila, simbol-simbol Pancasila, dan makna cara penerapan poin nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kakak akan menjelaskan mengenai
lambang negara Indonesia, bunyi Pancasila, simbol dari setiap poin-poin Pancasila, dan juga makna dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai. Burung Garuda merupakan lambang dasar negara Indonesia. Di dalamnya burung Garuda mencengkeram tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berartikan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Di tengahnya terdapat mengenai perisai dari simbol Pancasila. Perisai tersebut terbagi menjadi 5 lambang yang melambangkan setiap poin dari Pancasila. Lambang tersebut terdiri dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Bunyi dari setiap poin-poin Pancasila tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai poin pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi dari poin pertama dari bunyi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama harus menghargai agama yang dianut orang lain, harus menghargai tempat ibadah orang lain. Jangan mengganggu orang-orang yang sedang beribadah walaupun mereka berbeda agama dengan yang kita anut. Tentunya. Oke. Mungkin sekian yang bisa kakak sampaikan mengenai poin-poin dari Pancasila. Untuk poin-poin lainnya kakak akan memberikan tugas untuk kalian untuk menjelaskan implementasi dari setiap poin dari Pancasila dari nomor 2 sampai 5. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa. Oke, baik, setelah kakak menjelaskan mengenai simbol-simbol dari Pancasila dan juga nilai-nilai dari Pancasila dan makna dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, kalian ditugaskan untuk melakukan hal yang sama dari poin nomor 2 sampai nomor 5 mengenai Pancasila. Dikarenakan tadi kakak telah menjelaskan contoh dari Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas